Halo semuanya, kenalin kami dari kelompok 4 Prodi Ilmu Lingkungan yang akan membahas tentang materi AMDAL yang merupakan salah satu materi dari mata kuliah kajian dampak lingkungan. Jadi, simak baik-baik ya materinya. Nah, sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri saya dan teman-teman yang sudah bekerja keras untuk menyusun materi kali ini. Pertama, saya sendiri, Martina Putri dengan NIM M021045. Kemudian ada Nida Ulhak dengan NIM M08211054. Kemudian ada Rasyika Dewi dengan NIM M08211057. Kemudian ada Salma Kamilia dengan NIM M08211064. Dan yang terakhir ada Zevila Fasya dengan NIM M08211079. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan dibahas, pastikan kita tahu dulu tentang apa poin-poin yang akan dibahas. Kita punya 3 poin penting, di mana poin pertama tentang AMDAL, kemudian ada contoh kasus, dan yang terakhir tentang pelanggaran. Nah, kita masuk ke poin yang pertama tentang AMDAL. Nah, apa sih AMDAL itu? Berdasarkan PP nomor 27 tahun 1999, AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan usaha yang direncanakan pada sebuah lingkungan hidup. Nah, di mana fungsi AMDAL adalah bahan perencanaan pembangunan wilayah, kemudian membantu pengambilan keputusan kelayakan lingkungan, kemudian memberi masukan penyusunan rancangan teknik kegiatan, dan mendapatkan izin kelayakan lingkungan. Kegiatan apa aja sih yang wajib AMDAL? Pertama, kegiatan yang melakukan pengubahan bentuk lahan dan bentang alam. Kedua, kegiatan yang melakukan eksploitasi sumber daya alam terbarukan maupun tidak terbarukan. Ketiga, kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup, serta pemborosan dan kerosotan sumber daya alam dan pemanfaatannya. Keempat, proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial budaya. Kelima, proses dan kegiatan yang hasilnya mempengaruhi kawasan konservasi atau cagar budaya. Keenam, kegiatan yang melakukan introduksi tumbuhan, hewan, dan jasad remit. Ketujuh, pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan non-hayati. Kedelapan, kegiatan yang mempunyai resiko tinggi atau mempengaruhi pertahanan negara. Yang terakhir, penerapan teknologi yang berpotensi mempengaruhi lingkungan hidup. Dokumen AMDAL terdiri dari KA atau kerangka acuan, yaitu ruang lingkup kajian AMDAL yang merupakan hasil dari pelingkupan. Lalu ada ANDAL atau analisis dampak lingkungan, yaitu telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha dan atau kegiatan. Lalu ada RKL atau rencana pengelolaan lingkungan, yaitu upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana dan atau kegiatan. Lalu ada RPL atau rencana pemantauan lingkungan, yaitu upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan. Selanjutnya ada studi kasus, yaitu pembangunan jalan tol Solo Kertosono dan dampaknya terhadap masyarakat desa Kasreman. AMDAL sendiri berperan penting dalam tahap pembangunan, di mana AMDAL merupakan instrumen penting untuk mengelola lingkungan mengenai dampak pembangunan dari suatu proyek, khususnya jalan tol ini. Fungsi AMDAL dalam proyek konstruksi yaitu sebagai objek perencanaan, acuan pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup, petunjuk untuk menyusun desain rinci, petunjuk untuk menyusun rencana pengelolaan dan pemantauan, memberi gambaran kepada masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana. Pembangunan jalan tol Solo Kertosono ini tidak melibatkan masyarakat pada saat tahap pelaksanaannya, dan hanya melibatkan masyarakat pada saat tahap perencanaannya saja, melalui sosialisasi mengenai pembangunan jalan tol Solo Kertosono yang melewati desa Kasreman. Berikutnya ada dampak hipotetik jalan tol, yaitu pada saat prakonstruksi, dampak negatifnya yaitu timbulnya keresahan masyarakat dan penurunan produksi pertanian dan tambang. Pada saat konstruksi, dampak negatifnya yaitu turunnya kualitas air, peningkatan timbunan sampah, terganggunya fungsi drainase, penurunan kualitas udara, berkurangnya lahan pertanian, banyak kesenjangan sosial dan kebisingan.
Tetapi ada juga dampak positifnya, yaitu banyak peluang kerja dan peluang usaha. Selanjutnya, ketika operasi, dampak negatifnya yaitu munculnya kebisingan, kualitas udara memburuk, dan menurunnya aksesibilitas masyarakat. Tetapi ada juga dampak positifnya, yaitu peningkatan PAD, pendapatan asli daerah. Selanjutnya, pelanggaran yang dilakukan selama pembangunan tol Solo Kertosono. Yang pertama, tidak melibatkan masyarakat yang terdampak langsung, yaitu pada kasus ini petani. Pada kasus ini, pelaku kegiatan hanya melibatkan masyarakat terdampak di tahap perencanaan melalui sosialisasi saja. Namun, pada tahap pelaksanaan maupun pengoperasian, masyarakat tidak diturut sertakan, di mana seharusnya merujuk pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 26 Ayat 1 dan 2, sebagaimana tertera dalam video menjelaskan bahwa masyarakat terdampak langsung harus terlibat. Kemudian pelanggaran kedua yaitu pembangunan jalan tol tidak berwawasan lingkungan. Dampak yang ditimbulkan yaitu yang pertama, mengakibatkan lahan pertanian masyarakat yang produktif hilang. Kemudian jalan desa menjadi rusak bahkan menyebabkan kecelakaan. Ketiga, hilangnya saluran irigasi dan jalan akses ke sawah seberang. Dan yang terakhir yaitu meningkatnya polusi udara. Di mana seharusnya menurut teori Samhit Setiawan, pembangunan yang berwawasan lingkungan harus sesuai dengan AMDAL. Berdasarkan AMDAL, pembangunan yang ideal adalah apabila tidak terjadi dampak pencemaran pada lingkungan. Pada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, Pasal 82B Ayat 1, berbunyi, setiap orang yang memiliki atau melakukan usaha harus mempunyai perizinan berusaha atas persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Bagi yang tidak sesuai dengan kewajiban ataupun melanggar, akan dikenai sanksi administratif. Pasal 82B Ayat 2, pelanggaran yang dimaksud berarti melanggar Pasal 69. Pasal 69 huruf A, melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang dilakukan karena kelalaian akan dikenai sanksi administratif. Ataupun menyusun AMDAL tanpa sertifikat kompetensi penyusun AMDAL. Pasal 82B Ayat 3, pelanggar yang menyebabkan berlebihnya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup yang tidak sesuai dengan izin akan dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif ini tertera pada Pasal 82C Ayat 1 berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, denda administratif, pembekuan perizinan berusaha, ataupun pencabutan perizinan berusaha. Pasal 82C Ayat 2, ketentuan lebih lanjut akan diatur pada peraturan pemerintah. Dia poin pembahasan yang bisa kami sampaikan kali ini. Semoga pembahasan tadi bisa kalian mengerti dan pahami ya. Terima kasih sudah menyimak dan sampai jumpa.